Halo, nama saya Pasha Agus. Ini YouTube video upload saya yang pertama. Saya juga nggak tahu akan seberapa sering membuat konten. Tapi saya ingin membuat konten yang I think meaningful dan kalau saya rasa perlu saya upload, saya akan upload gitu. Jadi not necessarily like every week but I just want to upload something that's meaningful for me and I hope it can be meaningful for you as well. Nah, topik pertama awal saya ini yang saya mau buat sekarang di tanggal 31 Januari 2022. Saya berada di Buffalo, New York sekarang. Judul, topik yang saya ingin bicarakan adalah ilmu menjadi orang bodoh. Seni menjadi orang bodoh or ilmu menjadi orang bodoh, which is ilmu yang tertinggi sebenarnya. I want to share. Bagi yang mau mendengarkan silakan dengarkan, bagi yang nggak mau mendengarkan tidak apa-apa, mungkin belum siap. Gini orang itu harus jadi orang bodoh dulu, karena di situ dia akan dibukakan semua pengetahuan pada saat dia stupid dulu. Kalau lo dari awal lo udah I'm an expert, gue tau itu lo, you're closed, man. You're closed. I don't care how smart you are, you're closed. If you think you know things, if you think you're an expert, right? So you gotta begin by being stupid first. Okay? And to maintain, apalah what they call beginner's mind Tapi anyway, kembali ya. Saya ini orang bodoh, nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Orang bodoh bener-bener, Kalau skill buat di kantor juga saya buat PowerPoint juga nggak bisa, buat Excel juga nggak bisa. Paling bisa ngetik-ngetik manual, paling auto sum itu doang. Gue nggak tahu apa-apaan lagi. Buat PowerPoint aja, bos saya yang terakhir sebelum saya ngambil PhD nih, itu benci banget sama PowerPoint gue. Dia bilang, gila ini PowerPoint, the most messed up PowerPoint ever seen. This is an ugly PowerPoint. Gue buat beberapa kali presentasi, pokoknya bener-bener dihajar abis lah. My God, I didn't know my PowerPoint was that horrible, but sampai segitu berarti gue nggak bisa Walaupun nggak semua orang mengeluh sih yang ngebuat PowerPoint, mungkin dia juga standarnya sangat tinggi sampai gimana banget mungkin a bit unrealistic, tapi gue nggak pernah ada yang semengeluh itu. Tapi anyway, gue di situ gila sehancur itu PowerPoint gue gitu loh, sampai di kritiknya sampai luar biasa banget. Anyway, jadi gue nggak bisa apa-apa, Word gue bisa nulis email gitu, Terus tapi gini, menjadi orang yang bodoh itu sangat penting dan sangat manjur dalam ilmu kehidupan ini, which is by the way ilmu tertinggi. Tapi hanya untuk orang-orang yang sudah siap. Karena ilmu ini bukan soal memaksimalkan pikiran, tapi soal menurunkan ego. Dan itu lebih susah daripada menjadi pintar. If you want to be smart, all you gotta do is study very hard and be diligent and you'll be smart. That's it. Tapi menurunkan ego or reducing your ego, that's tough, man. That's tough. Dan nggak ada sertifikasinya. Nggak ada lo bisa di Indonesia mengambil sertifikasi dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Penurunan Ego Nasional, tuh nggak ada. Nggak ada. Diambil pada Februari 2022, Pasha Agus lulus tuh nggak ada. KPI-nya gaib di dalam diri kita. Dan paling kita bisa melihat dari perasaan kita yang damai dan juga results in our life yang mengkonfirmasi, ternyata begini, this is the way to go. Dan juga orang lain bisa menilai, karena kalau kita komunikasi atau berinteraksi sama orang yang egonya tinggi, sama kita komunikasi sama orang yang sudah menurunkan egonya, itu energinya beda, terasa sekali, lebih damai. Dan kita kalau lagi sama orang itu nggak usah kayak lagi kita harus membuktikan ini dan itu. Kita bisa menjadi diri sendiri aja sama mereka.
when you're with someone who has lowered her or his ego, it's very easy and very joyful to interact with them. But with someone who's high ego, I don't care how smart, how accomplished they are, it's the vibration is different. Nah itu hanya orang lain yang bisa menilai kalau dari situ. Dan kita kalau kita interaksi sama orang yang egonya sudah diturunin. So kenapa ini penting? Jadi kalau kita jadi orang bodoh, ya saya nih orang bodoh, Pasha Agus orang bodoh. Saya karena saya bodoh dan saya gampang bingung, saya selalu mencari jalan paling sederhana, paling singkat, paling jitu dalam mencapai sebuah goal. Because I'm stupid. And I don't know anything. I always look for the simplest, fastest, quickest way to achieve a goal. And I think that's useful in today's world, you know? Berguna lagi pengetahuan kayak gitu. Jadi gue kalau lagi di kelas atau di seminar, kalau ada orang yang pertama bingung, gue jamin gue kalau ada top 3 gue salah satunya. Gue pasti, hah? Apa? What? Dan gue kadang-kadang kalau lagi di kelas gitu, gue ngeliat kiri kanan apa seminar gitu ya. Gue lihat kiri kanan gue kayaknya ngangguk-ngangguk terus sambil nulis, wah, bawa laptop di pen. Wah, kayaknya keren. It's like, oh my god, they're so smart. Cuman lama-lama kadang-kadang gue sadari, ternyata mereka banyak yang bingung juga. Jaim aja, jaim bro, jaim gitu loh. Keren kan? Oh, I understand. Gue nggak ngerti. Nah makanya gue dari awal karir gue juga, gue dulu pernah menulis ya untuk salah satu badan donor ya, tentang bagaimana menulis tentang ini, untuk menulis riset ya, laporan apa. Terus gue buat sebuah like writing manual lah gitu. Gue tulis namanya, judulnya menulis sederhana. Diketawain gue. Apaan nih menulis sederhana? Menulis tuh yang kompleks dong. Diketawain gue. Because they don't understand bahwa that's the way to go. Cuman ya belum siap, ya udah gue diem aja. I was already thinking stupid back then, but nobody had the eye to see the value of that. Because actually that's the way to go. I've proven it 20 years later. It's truer now, the importance of that. Cuman banyak orang nggak siap. Nggak siapnya bukan karena nggak pinter, karena dia nggak siap nurunin egonya. And that's the downfall of everybody. When they cannot reduce their ego, that's the downfall of CEOs, head of organizations, head of nations. If you cannot reduce your ego, dude, bro, sis, that's your downfall. You're going down. Jadi reduce your ego, itu sih. Nah, salah satu contoh yang cukup recent ya, di PhD gue mesti buat comprehensive examination ya, kompre ya, which is a long proses riset, menulis beberapa makalah dan diakhiri dengan oral exam. Nah, karena gue orang bodoh dan gampang bingung, gue nih orang bodoh, Pasha Agus seorang bodoh dan orang yang gampang bingung, gampang gak ngerti. Orang lain ngerjain kompre itu dari awal sampai akhir ya, selesai. Itu biasanya prosesnya 2 tahun. That's normal untuk kompre. Gue nyelesain kompre itu dalam waktu 4 bulan. Geger satu departemen. And they're like, how did you do that? Semua teman-teman gue, semua kolega gue yang ngambil PhD, excuse me, how in the world did you do that? Apa karena gue pinter? No! Karena gue bodoh, karena gue simple, karena gue gampang bingung. Gue selalu mencari jalan paling sederhana, paling simple, paling jitu
untuk mencapai sebuah goal. Karena gue gampang bingung dan gue nggak mau bingung, gue mau paham. Gitu loh. Sehingga gue bisa ngerjain itu. Akhirnya gue langsung banyak yang minta video call, nge-WA gue, nge-email minta tips trik itu dari kolega gue banyak banget. Dan gue bilang gini, oke, gue buka semua rahasianya. Bukan rahasia juga sih, ya that's just how I did it gitu. Ini loh. Tapi bahkan dengan gue bukakan rahasia ya, yang sebenarnya juga bukan rahasia ya, gue bukakan semua hal yang gue kerjakan, banyak yang masih bisa nggak ngerjain. Banyak yang masih stuck. Dan itu pertanyaan besar buat gue. Why? Why are they still stuck? I give them all from A to Z. Semua file yang mereka minta dong contoh file lo, gue kirim. Minta dong contoh ini lo, gue kirim semua. Karena gue juga dari Allah ya, gue seorang muslim ya. Dari Allah gue dapet petunjuk gitu. Bukan karena gue mah bodoh. Masih banyak yang gak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak bisa keluar dari konstruksi berpikir rumit. Itu dia. So, jadilah orang bodoh. Jadilah orang yang gampang, pokoknya bodoh, terus lo bersyukur aja. Sampai nangis-nangis gitu. Ya Allah, I'm stupid. Help me out. Help me out. Karena gini, gue percaya ya Allah Tuhan yang bagi non-muslim yang menonton ini. Allah itu sikapnya ini pemahaman gue. Bisa benar, bisa salah. Ya. Allah kalau ngelihat hambanya bilang, ya Allah saya ini bodoh, saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ya nggak punya apa-apa gitu. Allah bakal kasih, oh my God, alright here. Gue kasih nih. Nih, this is how you do this, how you do this. Diberkahi hidupnya, dirahmati, dikasih segala macam. Terus pas dapat juga, oh my God, thank you God, thank you. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Sampai nangis-nangis. Terus pas lo gitu, Allah juga makin serang. Oh my God, ini gue tambahin lagi, gue tambahin. Terus nangis lagi, aduh terima kasih, ditambahin lagi. Ya Allah nangis, terima kasih, ditambahin lagi. Gitu. It works. Itu gue pengalaman gue ya. Terserah mau percaya apa enggak, tapi itu gue rasain banget. Gue rasain banget, bro. Gue rasain banget. Jadi terserah sih mau jalanin kayak gitu apa enggak. Tapi kalau lo udah ngerasa pinter, ngerasa bisa, kata Allah gini. Oh, lo udah bisa. Oh, lo udah skillful. Lo udah pinter, lo udah tahu segalanya, udah bisa segalanya. Ayo udah sana gida sana. You don't need me. Nah, karena Allah itu pencemburu menurut gue, menurut ini pendapat gue. Bisa benar bisa salah, tapi dari rasa intuisi gue, Allah tuh pencemburu dalam artian gini. Kalau lo udah bisa ya udah, lo nggak butuh gue gitu. Gue sih nggak, gue sih perlu bro, gue bodoh. But some people don't need, gue sih butuh Tuhan. Gue bisa sampai di titik ini, alhamdulillah PhD udah mau selesai, insya Allah, amin. Itu karena Allah, bukan karena gue. Gue mau bodoh. Nah, itu ilmu tertinggi menurut gue. Kalau ada ilmu yang lebih tinggi dari itu, tolong kasih tau gue. Gue mau belajar sama lo. Menurut gue ilmu tertinggi adalah ilmu lo nggak tahu apa-apa, lo nggak bisa apa-apa. Nah, Allah masuk situ, set, dikasih pengetahuan. Tapi kalau lo masih sok tahu, nggak dikasih. Nah, jadi jangan jadi orang yang sok tahu, rendah hati aja, sama minta, gitu. Karena orang takabur kan di Islam, ini kalau di Islam ya dia bilang takabur itu selendangku, capital K ya, selendangnya Allah. Gitu. Jadi kalau lo takabur atau lo ngerasa bisa arogan gitu, kata Allah, selendang gue lo pakai, coba kuat nggak pakai selendang itu? Nggak bisa. At some point you're gonna fall. Nggak kuat. Yang bisa pakai selendang takabur itu Allah doang, Tuhan doang. Jadi ya lo mesti rendah hati gitu loh.
Nah, ini ilmu yang untuk seluruh, ya buat anak-anak gue terutama ya. Gue mau ajarin ini, makanya gue buat video ini sebenarnya terutama juga buat mereka. Tapi kalau ada netizen di sana atau whoever yang bisa beresonansi sama informasi di sini, that means you're ready. And I hope the best for you. I hope the best. Karena ini ilmu yang sampai akhir zaman sih. Karena pengetahuan selalu berubah. Lo nggak bisa ngerasa tahu sesuatu secara gue paling tahu. How, man? The world is changing. The world is changing. Jadi pengetahuan tuh nggak bisa lo pegang kayak lo megang apaan gitu. Jadi kalau ingin selamat dunia dan akhirat ya berdoa, dan lo harus merasa bodoh terus. You gotta be stupid, man. Yeah, meaning that you have a beginner's mind and you harus bodoh dan harus ngerasa nggak bisa apa-apa. Starting point lo di situ terus. Dan ini susah. Dan nggak ada sertifikasinya dan KPI-nya yang tadi gue sebut di belakangnya. Ya, kedamaian di hati lo dan result di lapangan yang lo temukan, itu tuh KPI yang powerful banget. Kalau lo mau ngetes apa yang gue bilang, lo coba di kehidupan lo. Does it work or not? For me, it works. It works. Dan gue udah baca semua buku self-help. Semua gue udah abis, udah ngelotok gue. Mau Anthony Robbins, Brian Tracy, Jack Canfield, The Secret, semua gue udah abisin semua. Tapi ternyata gue ketemunya di sini. Ya, this is what I want to humbly, dengan rendah hati, share with you. Semoga bermanfaat, ilmu yang gue rasa menurut gue amat sangat berharga. Paling berharga menurutku untuk gue. Untuk kehidupan dunia dan akhirat ya. Semoga kalian yang mendengar bisa mendapat manfaat. Okay? So, thank you very much. If you like this video, you can click like and subscribe. Padahal belum tentu gue buat konten yang lain, but maybe I will. Okay? So, udah 17 menit lebih, so I don't want to make it kepanjangan. Tapi sampai ketemu, good luck, and till we meet again. Goodbye.